Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dengan KD 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Indikator pencapaian kompetensi dalam materi ini yaitu 1. Menganalisis struktur teks eksposisi yang meliputi tesis, argumen, dan penegasan ulang. Yang kedua, menganalisis kebahasaan teks eksposisi yang meliputi istilah teknis, hubungan kausalitas, kata kerja mental, kata rekomendasi, dan kata rujukan yang diperdengarkan dan dibaca. Sedangkan tujuan dari materi pembelajaran ini adalah diharapkan peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksposisi berupa tesis, argumen, dan penegasan ulang, serta dapat menganalisis kebahasaan teks eksposisi yang mencakup istilah teknis, hubungan kausalitas, kata kerja mental, kata rekomendasi, dan kata rujukan. Nah, langsung saja ke pembahasan materi teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 3 struktur atau bagian. Struktur yang pertama disebut dengan tesis. Tesis berisi mengenai isu, masalah, atau pendapat penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas. Struktur yang kedua disebut dengan argumen. Argumen berisi sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Struktur yang ketiga disebut dengan penegasan ulang. Penegasan ulang adalah perumusan kembali secara singkat. Bagian ini berisi penutup atau kesimpulan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Selain struktur teks eksposisi juga memiliki kaidah atau ciri kebahasaan tersendiri, yaitu istilah ilmiah atau sering disebut dengan istilah teknis. Istilah ilmiah merupakan kata atau gabungan kata yang cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. 2. Adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Yang ketiga, afiksasi atau pengimbuhan. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan, baik berupa awalan, sisipan, akhiran, afik gabungan maupun konfik. Jenis afiksasi meliputi awalan atau prefik. Awalan atau prefik adalah imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar. Contohnya ber, men, se, pe, dan ter. Infik atau sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di dalam kata dasar. Contohnya el, er, em, dan in. Sufik atau akhiran. Sufik atau akhiran yaitu imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar. Contohnya kan dan i. Yang terakhir adalah konfik. Konfik yaitu imbuhan yang terdiri atas 2 unsur, yaitu di depan atau di belakang bentuk dasar. Contohnya kean, pean, peran, dan beran. Terima kasih.